Halo adik-adik Bright Stars, kita jumpa lagi nih pada ibadah minggu pada pagi hari ini. Seperti biasa, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Namun sebelum itu, Cici mau ajak adik-adik semua, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu kemarin. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, biar kami bisa beribadah dengan tenang, kami bisa fokus hanya kepadamu saja. Tuhan, Engkau yang sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Dia sanggup melakukan segala perkara hingga pada saat ini. Oleh sebab itu, kita mau menyanyikan sebuah pujian Allah Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ampuni yang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Wah, luar biasa ya adik-adik, kita punya Allah yang maha kuasa. Tapi selain itu, dia juga adalah Allah yang besar, yang mengasihi kita. Jadi adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah kita, karena dia adalah Allah yang besar. Yuk kita puji dia.
Nah, adik-adik, sudah tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Mari kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik boleh siapkan kotak persembahannya ya, atau bisa juga ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Nah, adik-adik, sekali lagi, yuk mari kita memuji Tuhan. Persembahkan yang terindah, yang terindah, yang terindah. Persembahkan yang terindah kepada Tuhanku. Persembahkan yang terindah, yang terindah, yang terindah. Persembahkan yang terindah kepada Tuhanku. Persembahkan yang terindah, yang terindah, yang terindah. Persembahkan yang terindah kepada Tuhanku. Nah, adik-adik, kita sudah memberikan persembahannya yang terbaik buat Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah bisa memberikan persembahan. Kita satu dalam doa ya. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini kami bisa memberikan persembahan. Tuhan, tolong berkati Papa dan Mama kami yang telah memberikan uang kepada kami sehingga kami bisa memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik Breakstar, kita bertemu lagi. Tuhan berkati kita semua. Sebelum kita dengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sayang kami. Tuhan tolong kami boleh memuji Tuhan, dan hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami juga boleh mengerti dan melakukannya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang sangat hebat dan luar biasa. Dialah yang membuat semua ini. Dia dapat melakukan segala sesuatunya. Peristiwa inilah yang masih kita rasakan hingga sekarang ini, karena kuasanya tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Kitab berkata, pada zaman dahulu karena kuasa Tuhan melalui Nabi Musa, air laut Teberau terbelah jadi dua. Demikianlah orang Israel dapat berjalan dari tengah laut di tempat kering dan dapat selamat dari kejaran Raja Firaun. Demikianlah Daud dapat mengalahkan Goliat karena kuasa Tuhan Yesus yang menyertai Daud. Yosua dan tembok Yeriko. Lihatlah cara Tuhan pimpin dan tunjukkan kuasa-Nya dalam memerangi Yeriko. Yeriko telah tertutup pintu gerbangnya, tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Setelah Tuhan berbicara kepada Yosua, maka Yosua memanggil para imam dan berkata pada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Dan kepada bangsa itu dikatakan, "Majulah, kelilingilah kota itu." segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan mereka. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan." Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah mendengar sangkakala ditiup, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut
kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua, karena dia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Nah adik-adik, dari kisah ini kita dapat belajar Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Adik-adik, bayangkan tembok Yeriko yang begitu tebal dan tinggi, dia dapat hancur dalam sekejap. Semua itu karena kuasa Tuhan. Dulu belum ada bom yang bisa menghancurkan tembok itu. Nah adik-adik, ingatlah selalu sampai besar nanti adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah. Dia Allah yang sanggup menolong kita semua. Nah, yang kedua, kita boleh belajar bangsa Israel dan Yosua. Mereka percaya dan taat melakukan perintah Tuhan sehingga mereka diberi kemenangan. Nah adik-adik, ingatlah selalu kita taat, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Dia akan menolong kita, menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Nah adik-adik, mari kita hafal ayat hafalan kita pada hari ini yang diambil di dalam Ibrani pasal 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami dalam mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan tolong kami agar kami tetap percaya dan taat kepadamu. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Halo adik-adik, sudah sarapan belum? Apa kalian sudah mau mendengarkan firman Tuhan? Selamat Hari Paskah. Ayo kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, tolong bantu kita. Bukalah hati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang ayo kita menyanyikan lagu. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive.
anak tunggalnya ke bumi bernama Yesus. Tuhan Yesus mulai tumbuh dan menceritakan banyak firman Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus sembuhkan orang yang buta dan yang bisu. Tetapi ahli Taurat tidak suka dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus membawa salib ke Bukit Golgota. Tuhan Yesus dipaku tangannya dan kakinya untuk menghapus dosa kita. Dia mati di kayu salib dan juga ditusuk lambungnya. Dan Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga. Maria datang ke kuburan dan lihat Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburan dan batunya sudah terguling. Dan juga ada malaikat di sana dan Maria terkejut. Dan Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah untuk kita semua. Ada jalan kecil tapi itu menunjuki kita ke surga. Dan ada jalan besar yang menunjuki kita ke neraka yang panas. Dan ada tempat yang indah bernama surga. Dan itu tempat yang indah untuk kita hidup. Hati kita itu sebagai rumah dan Tuhan Yesus akan tinggal di dalam hati kita sebagai rumah. Itu cerita firman hari ini ya. Dadah. Selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati. Halo anak-anak Bright Stars. Jumpa lagi dengan Lause Arlina di seksi aktivitas. Hari ini kita akan membuat aktivitas tembok Yeriko. Lause akan mengajak anak-anak untuk menyusun tembok Yeriko dengan balok mainan. Nah, kita susun satu demi satu seperti ini. Semakin tinggi, semakin baik. Nah, selesai. Gampang bukan? Nah, bagi anak-anak yang tidak mempunyai balok mainan di rumah tidak apa. Lause akan mengajar anak-anak melipat balok dari kertas origami seperti ini. Bahan yang kita perlukan adalah kertas origami warna-warni dan jari-jari kita. Nah anak-anak, pertama-tama kita akan melipat dua kertas origami ini. Kita gosok dan kita buka. Kita akan mendapatkan garis tengah ini bukan? Lalu tepi kertas ini kita lipat bertemu dengan garis tengah tadi. Tepi yang sebelahnya juga kita lipat bertemu dengan garis tengah tadi. Nah, setelah itu kita akan melipat ujung sini, lipat berbentuk segitiga. Nah, sebelahnya juga, seberangnya juga kita lipat seperti ini bertemu. Setelah itu kita lipat ke atas bertemu dengan segitiga yang di atasnya. Lalu kita lipat turun seperti ini anak-anak. Kita buka, kita balik
lipat lagi yang sebelah sini ke atas. Lalu kita lipat turun. Seperti ini anak-anak. Kita buka. Anak-anak akan mendapatkan 4 rusuk balok. 1, 2, 3, 4 rusuk balok. Lalu kita tinggal memasukkan seperti ini. Tada! Jadilah balok pertama anak-anak. Ya, sudah kan? Gampang bukan? Dan kita menyusunnya di atas. Tada! Tembok Yeriko. Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.